Oke guys, jadi di sini kita akan membahas perdagangan internasional lintas budaya bersama IKEA Lintas Budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perdagangan internasional itu mencakup kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional contoh kecilnya seperti kita yang bisa mendapatkan produk asal luar negeri di negara kita sendiri. Contoh produknya seperti Starbucks, MCD, Zara, IKEA yang bisa kita dapetin di negara kita sendiri. Namun, perdagangan internasional sendiri itu bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang ide, budaya, dan nilai-nilai yang kita saling bagi. Kita semua tahu bahwa setiap negara memiliki ciri khas atau budayanya masing-masing. Nah, dengan perdagangan internasional lintas budaya, kita mempelajari bagaimana interaksi satu sama lain dengan budaya yang saling berbeda. Pada pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi produk-produk IKEA yang sangat cocok dengan kekayaan dan semangat budaya Indonesia. Alasan kita memilih produk IKEA dalam contoh perdagangan internasional lintas budaya karena produk IKEA ini menciptakan produk yang modernitas sambil tetap setia pada akar budaya kita. Ayo kita bahas produk IKEA apa aja sih yang menyesuaikan dengan lintas budaya Indonesia. Desain yang lebih tepat. IKEA merancang produknya dengan mempertimbangkan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat lokal. IKEA menyediakan furnitur dan perlengkapan rumah tangga dengan desain yang lebih sesuai dengan ruang dan kebiasaan orang Indonesia. Apa aja sih contoh produknya? Kita semua tahu, orang Indonesia suka berkumpul dan bersantai. IKEA telah merancang furnitur ruang keluarga dengan desain interior modern dan tetap menghidupkan desain tradisional budaya kita. Perpaduan antara sofa dengan furnitur lainnya yang menghidupkan ciri khas Indonesia, yaitu kursi dan hiasan lainnya yang terbuat dari anyaman rotan yang merupakan budaya Indonesia, tapi tetap didesain dengan modern. IKEA memahami bahwa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap makanan tidak ada bandingannya. Mereka telah menciptakan ruang dapur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga dirancang untuk menyatukan keluarga dan teman. Dari model lemari yang ramping hingga solusi penyimpanan inovatif, IKEA tahu cara membuat momen memasak dan bersantap menjadi sebuah kesenangan mutlak menyesuaikan kebudayaan lokal. IKEA tidak lupa memberi penghormatan kepada keindahan alam dan pengrajin terampil Indonesia. Salah satunya yaitu kerajinan anyaman tangan. IKEA menciptakan produk keranjang anyaman tangan ini, produk yang berpadu sempurna dengan interior modern manapun. Ini seperti membawa bagian dari warisan Indonesia ke dalam produk IKEA. Bagaimana IKEA berkomitmen untuk menggunakan bahan lokal dalam produksinya? Di IKEA Indonesia, IKEA aktif memanfaatkan bahan lokal untuk menciptakan produk berkualitas dan mendukung perekonomian lokal. Contoh konkretnya yaitu IKEA Indonesia mendukung produk buatan lokal seperti anyaman bambu, tekstil tradisional, kayu lokal, dan coklat untuk memasuki pasar global. Contohnya, IKEA telah bekerjasama dengan usaha skala kecil dan menengah lokal seperti Duanyam dan Aneka Coklat untuk memperkuat komitmen sosial dan mendukung perekonomian lokal. Duanyam adalah sebuah kewirausahaan sosial asal Nusa Tenggara Timur yang didirikan oleh 3 sekawan, yaitu Azalea, Hana, dan Melia. Dalam bahasa Flores, Duanyam berarti anyaman ibu. Wirausaha sosial ini didirikan untuk mendukung para wanita di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Duanyam mengolah bahan baku lokal berupa kerajinan tangan anyaman daun palep yang disebut sebagai kepitang atau tenun pola heksagonal yang dibentuk menjadi berbagai produk perabot rumah tangga seperti keranjang. Selain Duanyam, IKEA Social Entrepreneurship juga telah bermitra dengan Aneka Coklat untuk menghadirkan produk makanan berupa coklat organik yang merupakan coklat asal Jawa Timur yang bertujuan menciptakan pertanian coklat yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab serta tetap menghasilkan produk berkualitas tinggi. Aneka Coklat mengusung konsep farmer to bar, di mana mereka membeli biji kopi berkualitas tinggi langsung dari petani. Dalam kolaborasi ini, IKEA dapat menghadirkan cita rasa baru dalam serangkaian coklat dengan 6 varian rasa. Yang pertama ada cabai, coklat susu, coklat hitam, kopi karamel, dan kelapa. Yang unik dan berkualitas tidak hanya lezat, tetapi produk coklat ini juga membawa dampak positif bagi lingkungan petani coklat khususnya di daerah Jawa Timur. Selain produk anyaman dan coklat, ada pula produk IKEA lainnya yang merupakan buatan Indonesia seperti keranjang rotan, mainan boneka, perabot, bantal dudukan, matras, dan masih banyak lainnya.
Selain itu juga, IKEA mendorong produk lokal Indonesia termasuk furnitur untuk masuk ke dalam jaringan distribusi global mereka. Di Indonesia, industri furnitur termasuk produk IKEA masih mengandalkan sebagian besar furnitur impor, tetapi upaya untuk mendukung produk lokal terus dilakukan. Industri retail termasuk toko modern seperti IKEA juga memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dengan mendukung produk lokal IKEA, turut memajukan sektor industri dan pertanian Indonesia sambil menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen setempat. Kolaborasi IKEA dan Marimekko hadirkan koleksi terbatas bernama Bastua. Pengkolaborasian produk IKEA ke dalam keterhubungan 3 negara, yaitu Swedia, Finlandia, dan Indonesia. IKEA yang berasal dari Swedia berkolaborasi dengan Marimekko, perusahaan desain Finlandia, untuk menghadirkan koleksi terbatas bernama Bastua dengan warna-warni berani. Kesempatan untuk berkolaborasi antara dua brand ini membuka market sangat luas dengan menghadirkan budaya Nordik pada umumnya. Desainnya terinspirasi saat musim panas di Finlandia, kata Intra Design Manager IKEA Surabaya, Fahmi Febrian. Secara jumlah, koleksi Bastua dihadirkan 26 produk selain motif dan rubat. Koleksi terbatas Bastua juga menampilkan 3 motif spesial lainnya dengan warna yang berbeda. Terdiri dari perabot, barang pecah belah, dan tekstil dengan motif yang semarak. Salah satu sorotan dalam koleksi ini adalah serangkaian tekstil dengan pola khas yang menakjubkan. Ini merupakan pertama kalinya Marimekko merancang satu set motif spesial untuk sebuah kolaborasi. Sehingga koleksi Bastua ini menjadi sangat istimewa, benar-benar unik dan berbeda dari yang pernah ada. Mulai dari kimono, baki, handuk mandi, hingga bahkan tirai shower. Setiap produk memiliki pola yang menawan dan warna yang menyegarkan. Koleksi ini juga hadir secara eksklusif di Indonesia dan hanya bisa didapatkan di 3 gerai, yakni IKEA Mall Taman Anggrek, IKEA Kota Baru Parahyangan, dan IKEA Surabaya. Karena ini limited, kalau sudah habis tidak diproduksi lagi dan kedepannya bisa jadi barang koleksi untuk kolektor. Keterkaitannya dengan negara Indonesia, koleksi Bastua ini masuk ke dalam IKEA Indonesia dikarenakan inovasi dari produknya, desain produknya, kualitas produknya, dan keunggulan dari produknya. Dalam konteks inovasinya, produk koleksi Bastua menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia dan sangat sesuai seleranya dengan masyarakat Indonesia. Dalam konteks desain produknya, IKEA dan Marimekko mengembangkan produknya yang telah dirancang untuk memenuhi kepuasan konsumen. Dan betul saja, koleksi dari Bastua sangat sesuai dengan kesukaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks produknya, kualitas produk IKEA dan Marimekko yaitu koleksi Bastua ditentukan oleh kebutuhan dan preferensi konsumen, terutama konsumen masyarakat Indonesia juga. Nah, dalam keunggulan produknya, IKEA dan Marimekko memberikan nilai lebih pada koleksi Bastua untuk pelanggan dengan memfokuskan nilai, daya tarik, dan pembeda. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tertarik. Pada 1943, lahirlah pemuda yang berasal dari Swedia yang membuka usahanya dengan berjualan pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Pemuda tersebut bernama Ingvar Kamprad yang kelak akan menjadi pengusaha sukses dengan 460 gerai yang tersebar di 61 negara di seluruh belahan dunia. Ingvar Kamprad merupakan sosok pendiri di balik perusahaan IKEA yang sangat terkenal di seluruh dunia. IKEA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur yang berasal dari Swedia. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, IKEA mampu menunjukkan pertumbuhan yang eksponensial di setiap tahunnya karena setiap gerai yang ia buka, IKEA juga mampu menghadirkan inovasi dan adaptasi di setiap desain yang dihadirkan, hingga orang-orang mengenalnya atau bahkan banyak menyebutnya dengan IKEA Effect. IKEA menyadari bahwa begitu banyak barang furnitur di luar sana,
yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu begitu sulit itu. Makanya IKEA menghadirkan furnitur yang dapat dirakit sendiri oleh pengguna sehingga lebih mudah dalam distribusi dan membuat para pelanggan dapat lebih menghargai barang yang mereka beli karena mereka merasa bahwa barang tersebut dihasilkan atau dirakit oleh tangan-tangan terampil mereka sendiri. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan para produsen lokal gitu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan mampu mendorong industri lokal di sekitar perusahaan gitu. Nah, IKEA menghadirkan produk yang disesuaikan dengan target marketnya. Contohnya seperti di Indonesia, IKEA menghadirkan furnitur ruangan yang tidak terlalu besar. Nah, hal ini didorong karena karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki ruangan dengan banyakan kecil-kecil atau tidak terlalu besar gitu. Makanya IKEA menghadirkan sesuatu yang cocok untuk para pelanggannya. Tak hanya itu, IKEA juga menghadirkan atau mencampurkan kebudayaan-kebudayaan lokal di produk-produknya gitu. Seperti contohnya dari kerajaan rotan, keranjang-keranjang rotan, dan beberapa barang-barang lainnya. IKEA mampu beradaptasi dengan mengadopsi unsur-unsur kebudayaan masyarakat sekitar dengan produk yang dihadirkan. Sehingga hal ini mampu menempatkan IKEA di hati tersendiri para pelanggannya.